Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Finaili Rizky. Kemudian yang kedua ada Melatul Masuroh. Kemudian yang ketiga ada Vera Kayanti. Yang keempat ada Milatul Hasanah. Dan yang kelima adalah Muhammad Abdul Rashid. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang analisis pedigree dan pewarisan sifat multifaktorial. Nah, untuk penjelasan yang pertama adalah tentang analisis pedigree. Apa sih analisis pedigree itu? Analisis pedigree adalah diagram pohon atau silsilah keluarga yang menunjukkan hubungan antara individu dengan fakta tentang riwayat dan sejarah medis penyakit dari mereka. Sebuah pedigree ini merupakan diagram yang mengandung semua hubungan kekerabatan yang diketahui, baik dari generasi yang terdahulu maupun generasi yang sekarang, yang memuat data-data tentang sifat atau keadaan yang sedang dipelajari. Pedigree ini memuat garis-garis yang menyatakan sebagai hubungan. Untuk garis horizontal berarti hubungan. Kemudian garis vertikal di antara simbol kanan silsilah laki-laki dan perempuan menyatakan hubungan anak yang mereka miliki. Selain itu juga digunakan dua jenis angka yang menyatakan tingkatan generasi dan urutan individu dalam setiap generasi. Nah, untuk kotak tanpa arsiran merupakan simbol laki-laki normal. Kotak dengan arsiran penuh merupakan simbol dengan laki-laki yang mengalami kelainan. Kemudian lingkaran tanpa arsiran merupakan simbol untuk perempuan normal. Sedangkan untuk lingkaran dengan arsiran penuh merupakan simbol perempuan yang memiliki kelainan. Nah, untuk yang kedua adalah proben. Proben ini merupakan individu terdampak pertama yang mengalami kelainan herediter yang menjadi sumber informasi penyusunan sebuah pedigree. Jadi proben ini merupakan individu pertama yang terdampak dalam sebuah silsilah keluarga atau diagram pohon atau analisis pedigree. Diagnosis proben ini meningkatkan indeks kecurigaan untuk kerabat proben dan berapa dari mereka mungkin didiagnosis dengan penyakit yang sama. Nah, jadi proben ini dapat dilihat dari nenek moyang yang terkena atau orang tua kakek nenek dari generasi pertama di mana penyakit itu pertama kali ditemukan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Kayanti dengan NIM T2019-8002. Di sini saya akan menjelaskan tentang autosomal resesif dan menganalisis sifat pewarisan pada manusia dari uraian dan contoh analisis pedigree cadel. Pewarisan autosom resesif ditentukan oleh gen-gen yang terdapat di dalam DNA autosomal. Pewarisan sifat pada autosom resesif diturunkan oleh genotip resesif yang biasanya memiliki simbol huruf kecil. Salah satu contoh penyakit autosom resesif ialah albino. Kelainan ini disebabkan oleh gen yang terpaut pada kromosom autosom dan bersifat resesif A kecil. Kasus demikian dapat terjadi jika induk tersebut memiliki genotip heterozigot, yaitu dengan simbol A besar, A kecil, atau karier. Orang tua yang membawa sifat albino memiliki kemungkinan 25% menghasilkan keturunan penderita albino. A besar yaitu normal, A besar A kecil yaitu normal, A kecil itu albino. Selanjutnya yaitu contoh menganalisa silsilah keluarga untuk menentukan pola pewarisan suatu sifat. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pedigree cadel, yaitu di sini terdapat persegi sama lingkaran, yaitu yang lingkaran perempuan tidak cadel. Nah, kemudian yang persegi laki-laki tidak cadel. Kemudian lingkaran yang hitam atau yang diarsir yaitu perempuan cadel. Kemudian yang persegi atau yang diarsir yaitu laki-laki cadel. Kemudian seperti anak panah yaitu probendus.
Kemudian angka Romawi ini menjelaskan tentang generasi. Di sini, laki-laki tidak cadel menikah dengan perempuan cadel, lalu memiliki generasi kedua, yaitu laki-laki tidak cadel, laki-laki cadel, laki cadel, laki-laki tidak cadel, laki-laki tidak cadel, perempuan tidak cadel. Lalu kemudian perempuan yang tidak cadel ini menikah dengan laki-laki cadel, kemudian memiliki keturunan 3 laki-laki tidak cadel dan perempuan cadel, dan satunya lagi perempuan tidak cadel. Kemudian yang ini perempuan tidak cadel dan menikah dengan laki-laki tidak cadel, memiliki keturunan 3 laki-laki tidak cadel, 1 laki-laki cadel, dan 1 perempuan tidak cadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melatul Masruroh, NIM T 2019-8075. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembagian penyakit menurut pandangan genetika. Apa sih penyakit genetik? Penyakit genetik itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh kelainan pada susunan genetik seseorang, di mana kelainan genetik dapat berkisar dari yang kecil sampai yang besar. Di dalam kelainan genetik dimulai dari mutasi diskrit dalam basa tunggal dalam DNA dari gen tunggal hingga kelainan kromosom yang bertambah atau berkurang pada salah satu kromosom atau sekumpulan kromosom. Dari beberapa orang mewariskan kelainan genetik dari orang tuanya, sementara pada perubahan atau mutasi yang didapat pada gen atau kelompok gen yang ada pada sebelumnya menyebabkan penyakit genetik lain. Dalam mutasi juga dapat terjadi secara acak atau karena paparan dari lingkungan. Maka oleh karena itu dilihat dari sudut pandang genetika bahwa apa yang dapat dimutasi dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya yang dapat diwariskan. Tetapi di sisi lain dimungkinkan bahwa seseorang mengamati manifestasi interaksi organisme dengan lingkungan dan bahkan karakteristik itu tidak dapat diwariskan atau bahkan hanya untuk sejumlah generasi yang terbatas. Selanjutnya yaitu cara penetapan pewarisan penyakit. Pewarisan multifaktorial juga disebut pewarisan kompleks atau poligami. Gangguan pewarisan multifaktorial disebabkan oleh kombinasi faktor lingkungan dan mutasi pada gen. Misalnya berbagai gen yang mempengaruhi kerentanan kanker payudara telah ditemukan pada kromosom 6, 11, 13, 14, 15, 17, dan 22. Beberapa penyakit kronis yang umum adalah kelainan multifaktorial. Ada beberapa contoh pewarisan multifaktorial tersebut yang terdiri dari penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan obesitas, dan masih banyak yang lain. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milatul Hasanah, NIM T 2019-8049. Di mana di sini saya akan melanjutkan materi tentang pewaris monogenetik glukoma. Penyakit genetik yang diwariskan secara monogenetik atau Mendel, masing-masing frekuensi sangat kecil. Glukoma adalah suatu neuropati optik multifaktorial dengan karakteristik hilangnya serap saraf optik. Glukoma dapat disebabkan bertambahnya produksi cairan mata oleh badan siliran karena berkurangnya pengeluaran cairan mata di daerah sudut bilik mata atau di celah-celah pupil. Glukoma terbagi menjadi 3 bagian, yaitu glukoma sudut terbuka,
Yang kedua yaitu glukoma sudut tertutup, yang ketiga yaitu glukoma pada anak-anak. Jadi glukoma sudut terbuka dibagi menjadi tiga yaitu glukoma sudut terbuka primer, glukoma sudut terbuka normal, dan glukoma sudut terbuka sekunder. Jadi selanjutnya yaitu glukoma sudut tertutup juga dibagi menjadi 3 bagian yaitu glukoma tertutup akut, yang kedua yaitu glukoma sudut tertutup sebakut, yang ketiga yaitu glukoma sudut tertutup kronik. Selanjutnya yaitu tentang pewaris polifaktorial atau multifaktorial glukoma. Glukoma sudut terbuka kronis. Bahwa glukoma sudut terbuka kronis merupakan penyakit genetik yang telah disadari oleh sebagian pasien dan masyarakat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rashid dengan NIM T2019-8080. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang resiko frekuensi glukosa sudut terbuka kronis. Karena sebagian GSTK diwariskan secara polifaktorial, maka pewarisan sifat penting risiko frekuensi merupakan timbulnya penyakit yang sama pada anggota keluarga. Apabila telah ada anggota keluarga yang lain terdampak, biasanya risiko frekuensi ini berlaku untuk keluarga derajat 1 yang genetiknya sebesar 50%. Risiko penyakit polifaktorial tidak bisa diramalkan seperti pada penyakit Mendel, tetapi diterapkan secara empiris atau berdasarkan pengalaman Hollow dan Benkes mendapatkan prevalensi GSTK sebesar sebanyak 1% pada umur lebih 40 tahun. Heckenlively dan December dan Vanham studi mendapatkan prevalensi 1,2% GSTK pada populasi 52 sampai 58 tahun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.